Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Masih ada satu poin yang belum kita sampaikan berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu tentang darajat, tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita hafal semuanya insyaallah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Di dalam hadis Nabi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang singkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang darajat, tingkatan-tingkatan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang pertama, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran. Ya, di sini kemungkaran berarti sudah pasti apa? Mungkar. Ya, sudah sesuatu yang mungkar, ya. Dan dia adalah orang yang mengetahui itu kemungkaran dan orang tadi memang berbuat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Seperti misalnya dirusak, kalau itu alat yang mungkar, dibuang minuman, kalau itu air minum yang diharamkan, ya, minuman keras misalnya, nah, atau yang lainnya, ya, yang diingkari dengan tangan, yang diingkari dengan tangan atau dengan kekuatan, memaksa orang untuk sholat, dan menghukum orang yang tidak sholat misalnya, atau memukul dengan tangan atau yang semisalnya. Nah, yang seperti ini kalau bisa dihilangkan kemungkaran dengan tangan, maka dia mengingkarinya dengan tangan. Dan ini biasanya, dan ini berlaku bagi orang yang memiliki kekuatan seperti penguasa atau yang mewakili penguasa, maka dia bisa melakukan dengan tangan. Atau orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya, ini bisa melakukan dengan tangan ini karena dia punya kekuatan. Atau yang mewakili orang tua, dari ustadznya, gurunya, dan lainnya, yang menduduki kedudukan orang tua, ya, maka dia pun bisa mengingkarinya dengan tangannya. Kalau bisa mengingkari dengan tangannya, maka dia mengingkari dengan tangannya. Fa illam yastati', tapi kalau tidak bisa mengingkari dengan tangannya, karena dia bukan orang yang punya kekuatan, bukan penguasa, bukan bukan bapaknya, bukan gurunya, ya. Dia hanya anak tetangga misalnya, ya. Maka kalau kita melakukannya dengan kekuatan, ini bisa menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Bisa jadi dia akan melaporkan kepada yang lainnya, ya. Atau dia melaporkan kepada bapaknya atau yang lainnya, terjadi kemungkaran yang lebih besar. Nah, kalau tidak mungkin, maka tidak ada kekuatan dia, tidak ada kemampuan dia untuk menghilangkan dengan tangannya, maka berpindah kepada kedudukan yang kedua, derajat yang kedua, fa illam yastati' fa bi lisanihi, maka dia mengingkarinya dengan lesannya, ya, dengan mengatakan ittaqillah ya akhi,
ini nggak boleh, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, yang seperti ini tidak boleh. Misalnya, ini adalah perkara yang mungkar, tinggalkan ini wahai kaum muslimin, dengan lesannya. Jelaskan dengan lesannya bahwa ini perkara yang mungkar atau ini perkara yang diperintahkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Misalnya larangan durhaka kepada orang tua tidak boleh. Kamu durhaka kepada orang tua, atau perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, kamu harus berbuat baik kepada orang tua. Maka ini adalah amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Seperti yang dilakukan oleh para ulama misalnya. Para duat, para dai, ini namanya amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Dengan lesannya. Ya. Nah, atau bisa juga dengan tertulis masuk di sini. Meskipun di sini kalimatnya lesan, tetapi ada yang memiliki kesamaan dengan lesan, yaitu dengan tertulis, mengingkari dengan tulisannya. Ini masuk dalam bab ini, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, tapi kalau tidak bisa dengan kekuatannya tidak punya dia. Dengan lesan juga tidak memungkinkan, ya. Dia yakin akan lebih besar akibatnya, akan lebih besar fitnahnya kalau dia ingkari dengan lesannya, maka paling tidak dia mengingkari dengan hatinya. Dan ini merupakan amalan. Tapi ini amalan apa? Amalan hati. Meskipun bentuknya pengingkaran dalam hati, tapi ini amalan ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau tidak memungkinkan, maka dia mengingkari dengan hatinya, yaitu dia mengingkari, membenci kemungkaran tersebut, dan dia tidak ingin kalau kemungkaran itu ada. Nah, kalau kemungkaran itu ada, ini kalau orang itu adalah orang yang senantiasa mengingkari kemungkaran, maka akan muncul itu kebencian kepada kemungkaran. Kalau ada dia adalah orang yang berusaha untuk mengingkari kemungkaran, tidak bisa dengan tangannya, tidak bisa dengan lesannya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Tapi orang kalau sudah meremehkan, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, akhirnya terbiasa, kemungkaran itu jadi terbiasa. Bahkan akhirnya dia menunggu, kok nggak datang, kok nggak muncul. Ini bukan mengingkari dengan hatinya. Paling tidak dia harus mengingkari dengan hatinya. Dan ini akan bisa terjadi ketika orang itu memang perhatian dengan amalan yang besar ini, amar ma'ruf nahi munkar. Dan mengingkari dengan hati itu diwujudkan dengan amalan, akan sempurna dan akan menunjukkan kejujuran dia, pengingkaran dia dalam hati kalau dia meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut misalnya kemungkaran bid'ah. Maka orang yang mengingkari bid'ah, dia tidak bisa dengan tangannya, dia tidak punya kekuatan. Dia tidak mungkin melakukannya dengan tangannya, dengan lesannya pun tidak mungkin, karena akan terjadi fitnah misalnya. Maka paling tidak dia mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Bagaimana caranya? Dia membenci bid'ah tadi, dia tidak ingin bid'ah itu ada, dan dia meninggalkan majlis bid'ah tadi. Maka tidak benar kalau ada orang mendatangi majelis bid'ah, dia mengatakan, tapi saya mengingkari dengan hati. Itu menunjukkan dia tidak jujur dalam pengingkarinya. Kalau dia mengingkari, dia pasti tidak akan di situ. Menunjukkan kesempurnaan dia dalam mengingkari atau kejujuran dia dalam mengingkari, dia tidak akan ada di situ. Maka keberadaan orang tersebut di situ menunjukkan dia tidak mengingkarinya sama sekali. Nah, oleh karena itu, ini yang dimaksud dengan mengingkari dengan hati, ya. Ini menunjukkan dia benci, dan kejujuran dari kebencian itu akan membuat dia tidak berada di tempat atau di acara bid'ah tersebut. Dan tidak bisa dengan alasan ini lagi bertahap dalam dakwah. Tidak bisa. Ya betul, bertahap dalam dakwah kan perlu, ya. Tapi bukan berarti ikut acara bid'ah, bukan. Kalau ikut acara bid'ah ini bukan bertahap. Orang taunya, oh itu dari
majelis taklim di sana, ikut acara itu, berarti boleh itu. Padahal yang dia sendiri sedang mengingkarinya, tapi kan orang tidak tahu. Tahunya dia datang di sana. Maka ini tidak bisa jadi alasan ya, kalau dalam rangka bertahap dia masuk di dalam acara tersebut. Nah, ya dia boleh masuk acara tersebut kalau dia bisa mengingkari dengan tangan atau dengan lesan. Tapi kalau dia ikut di acara tersebut, apalagi berperan di situ, ya, berperan di acara tersebut, maka itu menunjukkan dia tidak mengingkari di dalam hatinya, dan tidak bisa dengan alasan dalam rangka bertahap. Bertahap tidak seperti itu. Bertahap itu artinya ya tidak usah disampaikan dulu masalah tersebut, tidak perlu disampaikan masalah tersebut, tapi dia pun tidak melakukannya. Dia tidak menyampaikan dulu dan dia tidak mengikutinya, karena acara itu adalah acara yang mungkar. Acara tersebut adalah acara yang mungkar. Nah, qala fi din azanallahu iyyakum, demikian yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan tentang adanya darajat, adanya tingkatan-tingkatan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan semua ini akan menjadi amalan yang bisa dijalankan dengan baik kalau seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu memulai dari dirinya. Amar ma'ruf mungkar ini akan bisa berjalan dengan baik ketika dia itu memulai dari dirinya, bukan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sementara dia tidak melakukannya. Namun bukan menjadi syarat. Bukan menjadi syarat. Artinya kalau dia belum melakukan ma'ruf tadi atau belum meninggalkan mungkar tadi, berarti dia tidak boleh memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, tidak. Bukan menjadi syarat. Bahkan meskipun seorang itu belum meninggalkan yang mungkar, dia mendapatkan kewajiban mengingkari yang mungkar. Meskipun dia belum meninggalkan yang mungkar. Kalau dia belum meninggalkan yang mungkar, kemudian dia juga tidak mengingkari orang yang berbuat mungkar, misalnya. Padahal dia bisa mengingkarinya dengan lesannya, bisa mengingkari dengan tangannya, misalnya. Tapi dia tidak lakukan dengan alasan saya sendiri belum meninggalkannya atau saya sendiri belum melakukannya. Ya. Kalau seperti ini diperbolehkan, ini akan membuat kemungkaran tersebar. Pertama akan membuat kemungkaran semakin tersebar. Yang kedua, dia pun akan terjatuh pada dua kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan tidak meninggalkan yang mungkar dia sendiri, dan dia pun tidak mengingkari orang berbuat mungkar. Jadi ada dua perkara yang dia tidak jalankan. Sehingga di sini tidak menjadi syarat, tetapi bahwasanya yang semestinya dilakukan oleh seseorang, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dia adalah orang yang pertama kali melakukannya. Ketika dia mau memerintahkan orang berbuat ma'ruf, dia adalah orang yang sudah melakukannya atau pertama kali melakukannya. Dan dia adalah orang yang mau meninggalkan yang mengingkari orang dari kemungkaran, dan dia adalah orang yang meninggalkan kemungkaran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang memerintahkan orang berbuat ma'ruf tapi dia sendiri tidak melakukannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Ini celaan bagi Bani Israel. Apakah kalian akan memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian itu tidak melakukannya? Kalian lupa pada diri kalian untuk melakukannya. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian sudah tahu. Afala ta'qilun, apakah kalian orang yang berpikir? Apakah kamu tidak berpikir? Maka Allah mencela. Juga dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan, sungguh sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar dosanya indallah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, maka seorang berusaha untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu, memperhatikan dirinya. Nah,
Di samping dia kemudian memperbaiki yang lainnya. Setelah itu dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sekali lagi bukan berarti tidak boleh atau menjadi syarat. Tapi biasanya orang juga tidak akan memperhatikan dia. Anak juga tidak akan memperhatikan bapaknya kalau bapaknya masih melakukan kemungkaran, sementara dia melarang kemungkaran kepada anaknya, padahal dia masih melakukannya. Maka ini biasanya akan ditolak atau tidak diterima. Sehingga yang hikmah, yang lebih tepat, yang lebih akan menyebabkan datangnya hidayah adalah seorang yang mengingkari kemungkaran. Dia adalah orang yang meninggalkan kemungkaran tersebut, dan yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dia adalah yang menjalankannya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yu'ta birajul yaumil qiyamah, akan didatangkan nanti pada hari kiamat seorang yang yulqa finnar, dilemparkan ke neraka hatta tandaliqa aqtabahu, sampai dilemparkan ke neraka sampai terbuka perutnya. Dilemparkan ke neraka sampai perutnya terbuka dan kelihatan dalamnya, lambungnya, ususnya sampai kelihatan. Kemudian fayaduru fiha, kemudian dia diputar pada lambungnya atau pada ususnya tadi, dia diputar pada perutnya yang terbuka tadi sebagai porosnya, kemudian dia diputar. Nah, diputar sama yaduru al-himar biroha, sebagaimana himar itu berputar dari porosnya ketika menggiling sesuatu. Ya, dahulu ketika hendak menggiling sesuatu biasanya menggunakan kendaraan, kayunya diinikan ke himar, ke hewan, kemudian hewan tadi berputar sehingga di tengah-tengah poros itu bisa menggiling sesuatu. Nah, ini seperti ini, sehingga ahlun nar berkumpul. Fayastami'u ahlun nar, penduduk neraka berkumpul dan keheranan dengan orang tadi. Ya fulan malaka. Mereka bertanya, wahai fulan, ada apa engkau seperti ini? Kenapa engkau seperti ini siksanya? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau adalah dulu yang memerintahkan aku berbuat baik, dan engkau adalah dulu yang melarang aku berbuat mungkar? Orang tadi mengatakan, bala, benar, walakinni kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih. Tetapi aku dulu adalah orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang engkau dari yang mungkar. Wa atihi, sementara aku justru melakukan kemungkaran tersebut. Nah, maka khalafiddin azza wa jalla, seorang yang melakukan amar nahi mungkar dengan tingkatan-tingkatan tadi dan dengan sifat-sifat tadi, yang kita inginkan adalah orang yang sudah memulai dari dirinya sendiri. Orang yang memulai dari dirinya sendiri dan tidak menjadi orang yang melupakan dirinya dan memperbaiki orang lain. Fahada nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaikum wa alaina bitaufiq wal hidayah. Akhirnya kita tutup majelis ini dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa pertanyaan ini, barangkali bisa kita jawab atau carikan solusinya. Gimana tadi ya Pak? Sampai jam berapa ini? 2 pertanyaan saja? Atau 3? Sepakati dulu, 2 atau 3? Ada syubhat. Ini pertanyaannya, ada syubhat tapi dianggap biasa. Pelakunya dinasehati masih asik dengan syubhatnya. Jadi darinya timbul perpecahan. Bagaimana mencegahnya? Dari syubhat tadi timbul perpecahan, berarti dia orang yang menyebarkan syubhat.
Kalau ada syubhat, kau membuat perpecahan, berarti dia orang yang menyebarkan syubhat, kan gitu. Kalau syubhatnya ada pada diri dia saja, ya barangkali tidak akan membuat perpecahan. Tapi kalau ada syubhat dan dia sebarkan, kemudian tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menjelaskan syubhat tadi, muncul apa? Perpecahan. Saya nggak paham maksudnya bagaimana. Kalau dia adalah orang yang punya syubhat, ya, maka kewajiban kita di samping menyampaikan yang benar juga menghilangkan syubhatnya. Itu kewajiban kita begitu. Kalau dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, maka sudah kita tinggalkan. Ya. Tapi tidak berarti kita menyuruh orang lain untuk meninggalkan dia. Bahkan terkadang kita memerintahkan orang lain untuk mendekati dia, yang kita anggap bisa menghilangkan syubhatnya. Karena barangkali ilmu kita belum bisa menghilangkan syubhat orang tadi. Sehingga terkadang kita menyuruh orang lain justru untuk mendekati dia, untuk menghilangkan syubhatnya, dan kita menjauhinya karena kita takut dari syubhat dia. Tapi di sini katanya membuat timbul perpecahan, berarti kemungkinan dia menyebarkan syubhatnya. Kalau dia tidak menyebarkan syubhatnya, kok terjadi perpecahan? Ini bisa jadi justru kesalahan dari bukan dari dia, tapi dari mungkin ada kelaziman. Orang itu melazimkan yang lainnya untuk meninggalkan dia, misalnya. Atau kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak hikmah sehingga justru membuat perpecahan. Ala kulli hal fanafidin azanallahu iyyakum, seorang berusaha untuk menjadi asbabul khair, miftahul khair, menjadi pintu kebaikan. Jangan menjadi sebab kejelekan. Jangan menjadi sebab pintu fitnah atau yang terdepan dalam fitnah. Agama ini adalah agama yang memerintahkan kita untuk menyebarkan kebaikan, membuat orang cinta dengan kebaikan, membuat orang itu senang dengan agama Allah, membuat orang itu bertauhid dan senang dengan tauhid, membuat orang itu meninggalkan syirik dan benci dengan syirik, membuat orang itu senang dengan sunnah dan mencintai sunnah, melakukan sunnah dan mencintai sunnah, membenci bid'ah. Itu kewajiban kita. Adapun membuat orang meninggalkan si fulan dan alan, menghukuminya, maka ini orang-orang tertentu yang melakukannya, dan jangan sampai justru kemadorotannya lebih besar, akhirnya membuat orang semakin jauh dari tauhid, membuat orang semakin jauh dari syirik, membuat orang semakin jauh dari sunnah, semakin dekat dengan bid'ah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya menasihati seorang ikhwan yang sering meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid? Beliau ini ikhwan yang lebih tua dan lebih banyak keilmuannya dibandingkan anak. Orang meninggalkan sholat subuh itu macam-macam sebabnya. Antum harus tahu dulu sebabnya. Di antaranya begini, dia kalau tidak sholat subuh, kita datanya, kamu nggak sholat subuh, dia nampak biasa saja, atau dia marah karena tidak sholat subuh, marah karena tidak ada yang membangunkan dia sholat subuh, misalnya. Kalau dia marah berarti tinggal bagaimana supaya kita membantu dia agar bisa bangun waktu subuh. Jangan cuma tadi, kita bukan orang yang hendak menghukumi orang saja, tapi mengajak orang tadi melakukan kebaikan. Kenapa dia tidak sholat subuh? Nah, barangkali karena ada sebagian orang, bahkan ada di antara para salaf dulu yang disebutkan, ada orang yang memang sifatnya itu sulit bangun, luar biasa. Ada jenis orang itu yang bangunnya sulit sekali. Nah, kalau belum disiram air belum bangun. Nah, misalnya ada yang sangat sulit bangun, digoyang-goyang nggak bangun-bangun, itu ada. Nah, maka di sini dibantu biar bangun, bagaimana supaya bangun, dikasih solusi bagaimana supaya dia bangun, pakai jam beker, pakai orang, pakai HP, di telepon apa yang misalnya, supaya dia bangun. Nah, tapi kalau dia adalah orang yang meremehkan kewajiban sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, ya ini perlu dijelaskan, diingatkan tentang kewajiban sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, dan diingatkan meninggalkan sholat berjamaah, apalagi sholat subuh ini
sifatnya orang munafikin dan seterusnya. Ini keadaannya masing-masing orang itu berbeda ketika dia tidak menjalankan sholat berjamaah subuh di masjid. Nah, kalau sebabnya karena sholat malam, Masya Allah, kenapa nggak sholat subuh bersama? Saya sholat malam dari malam, sehingga bangunnya kesiangan. Kita ingatkan, ya, sholat malam itu bagus, tapi sunnah. Sholat subuh itu apa? Wajib. Jangan sampai sholat sunnah membuat orang meninggalkan sholat wajib. Tapi bukan berarti meninggalkan sholat malam, bukan. Ya, sholat malamnya jangan panjang, jangan terlalu lama lah. Gitu. Barangkali begitu kan bisa jadi. Ya, orang yang bagaimana tidak kita tidak langsung hendak menyalahkan dia saja, tapi bagaimana supaya dia bisa melakukan kebaikan, itu yang penting. Bagaimana membuat orang bisa melakukan kebaikan, bagaimana bisa mengajak orang. Ini maksudnya. Target kita kan itu, mengajak orang kepada yang ma'ruf, meninggalkan menyuruh orang untuk meninggalkan yang mungkar. Itu targetnya. Kalau bisa, kalau tidak bisa mengurangi apa? Kejelekannya. Nah, bukan malah di luar itu. Ya, bukan malah di luar itu dari sisi ingin menghukuminya, ya, menghukuminya atau mensikapinya. Bukan itu yang menjadi perkara yang diutamakan. Bahkan menghukumi dan mensikapinya itu maksudnya adalah untuk itu, untuk mengajak dia. Bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata kita menghukum itu untuk menghukum, bukan. Kita menghukum itu maksudnya untuk apa? Untuk mengajak. Nah, sebagai sarana saja. Bukan kemudian sarananya kita jadikan tujuan. Bukan sarana dijadikan tujuan. Ini mengajak itu perkara yang penting. Mengajak orang, membuat orang supaya baik, mengurangi kejelekannya, itu adalah sesuatu yang menjadi target dalam kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam perkara nahi munkar, bila seorang mengingatkan saudaranya sekali dua kali, diberitahu saudaranya itu belum mau mengikuti atau mendengarkan, sampai kan kita terus mengingatkan orang yang salah, apakah wajib dijauhi bila dia tidak mau mendengar? Ya, kita mengingatkan orang salah sampai kita mati. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang Nabi terus bersikap kepada orang tersebut dengan mengingatkan sampai matinya dia tidak dapat hidayah. Sampai matinya dia tidak dapat hidayah. Tapi terus kewajiban mengingatkan. Kalau memang itu yang paling baik. Tapi kalau menjauhi itu lebih baik, dengan menjauhi itu lebih baik, maka kita jauhi. Dengan menjauhi itu lebih baik, maka kita menjauhinya. Seperti orang yang tidak mau sholat misalnya. Orang yang tidak mau sholat sangat berhak untuk dijauhi. Tapi kalau setelah kita jauhi, justru melakukan kemungkaran yang lebih besar, melakukan kemungkaran yang lebih banyak, maka bisa jadi di sini madaratnya lebih besar, sehingga terus kita dengan cara yang mengingatkan lagi. Mengingatkan di sini bukan berarti bermesraan, bukan berarti berdekatan, biasa-biasa, bergaul biasa, tidak. Mengingatkan itu artinya kita menasihati. Tapi kita tidak menjadi teman dekatnya, gitu ya. Paham? Ini ada orang tidak menjalankan sholat, kita dengan cara lembut tidak bisa, kita jauhi. Atau ternyata kalau dijauhi semakin semakin jelek, kita nasihati lagi. Tapi ketika maksud kita menasihati bukan berarti dia dijadikan sebagai teman dekat, itu tidak. Kita nasihati. Atau kita jauhi, dan seperti kita tadi katakan, kita jauhi, tapi kita tidak mengharuskan orang lain menjauhi dia. Justru terkadang kita meminta orang lain untuk mengingatkan dia. Karena barangkali tidak bisa lewat kita, bisa lewat orang lain. Bisa dipahami tidak? Nah. Anda pernah mendapatkan jawaban seperti ini dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi saya tidak hadir lafadznya. Cuma beliau pernah menyebutkan solusi yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
3. Tadi sepakatnya berapa? 3 apa? Saya pernah membaca buku seorang insinyur nuklir yang di situ mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Member. Insinyur nuklir kan sukanya menghancurkan. Barangkali ini tidak kekal. Karena hanya Allah yang maha kekal. Ini tidak benar karena surga dan neraka perkara yang apa? Yang sifatnya ghaib kan begitu. Surga dan neraka adalah perkara yang ghaib. Sehingga di sini tidak boleh dengan akal, tapi dengan dalil. Kita hilangkan dengan dalil di mana Nabi SAW pernah mengatakan kepada ahlul jannah dan ahlul nar ketika diperlihatkan kepadanya kematian dalam bentuk hewan, kemudian hewan tadi disembelih dan kemudian mengatakan kepada ahlul nar, wahai ahlul nar, nah khuludun bila maut, ahlul jannah khuludun bila maut, wahai ahlul jannah kamu akan kekal selamanya. Gimana kekalnya? Di jannah. Kalau ahli jannahnya kekal, maka tentu jannah juga kekal. Begitu pula ahlun nar, ya ahlun nar khuludun bila maut. Nasallallahu salamah. Dikatakan juga kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, kalian akan kekal selamanya. Berarti akan kekal selamanya. Dia dibantah dengan hadis-hadis yang semakna dengan itu. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang kekalnya surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Anda belum paham pengertian anak yang beramal soleh akan mendapatkan pahala padahal amalnya belum dicatat. Anak yang beramal soleh akan mendapatkan pahala padahal amalnya belum dicatat. Yang dimaksud belum dicatat itu amal jeleknya. Rufi al-qalam an salasa, diangkat pena dari 3 orang termasuk anak kecil yang belum balik. Itu apa? Yang tidak dicatat adalah apanya? Amal jeleknya. Kalau orang itu berbuat kejelekan, anak kecil berbuat tidak sholat misalnya, anak belum balik tidak sholat, tidak ditulis sebagai orang yang berdosa. Anak kecil belum puasa, misalnya belum balik, belum puasa, tidak ditulis sebagai orang yang berbuat dosa. Tapi kalau dia melakukannya, kita katakan dapat pahala. Kenapa? Karena sudah sah. Nabi mengatakan muru abnaakum bisolah li sab'in. Perintah anak kalian untuk sholat kalau sudah umur 7 tahun. Berarti kalau dia sholat sah atau tidak sholatnya? Sholatnya sah. Kalau Nabi memerintahkan kalau sholatnya belum sah, tidak mungkin. Nabi memerintahkan menunjukkan bahwa anak yang sudah genap 7 tahun, kalau sholatnya sah. Tentunya dengan syarat sah yang lainnya ya. Dengan wudu. Kalau tidak wudu ya tidak sah. Dengan wudu, dengan rukun-rukunnya sholat. Kalau dia tidak menjalankan rukunnya sholat ya tidak sah. Artinya dia sudah sah dan Nabi memerintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anak yang belum balik untuk sholat, menunjukkan sholatnya sudah sah kalau dia melakukannya, kalau terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, dan dia tentu akan mendapatkan pahala karena sudah sah. Kalau orang sholat sah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Orang sudah sah sholatnya dapat pahala. Kalau dia jadi imam boleh apa tidak? Dia boleh. Kalau sholatnya sah berarti jamaahnya juga apa? Jamaahnya juga sah. Nah, tapi kalau dia cuma hanya umurnya saja, terus syarat yang lainnya tidak dipenuhi, ya tidak sah. Kalau tidak sah sholatnya, kalau dia jadi imam, ya jamaahnya juga tidak boleh menjadikan imam orang yang sholatnya belum sah. Bahkan ada amalan yang tidak pakai batasan umur. Ketika seorang perempuan menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Ali hadza sabi haj. Apakah untuk anak ini kalau haji sah hajinya padahal anaknya masih digendong? Apakah kalau anak ini ikut haji apakah hajinya sah? Nabi mengatakan na'am walaki ajrun, dan Nabi mengatakan kepada ibunya tadi, dan bagi kamu pahala karena sudah mengajak anak tadi apa? Haji.
Padahal anaknya hajinya sambil digendong. Terus melemparnya gimana? Ya belum bisa melempar, dilemparkan. Belum bisa melempar apa? Coba ya lemparkan. Tawafnya bagaimana? Ya dia tawafkan. Tapi mengatakan, na'am, walafi ajrun, sah hajinya anak itu dan kamu dapat pahala. Gitu. Tapi ini hajinya belum menjalankan haji yang wajib. Artinya kalau dia sudah balik, dia masih punya kewajiban haji. Dia sudah punya kewajiban, masih punya kewajiban haji. Bisa dipahami? Jadi anak yang beramal soleh akan mendapatkan pahala padahal amalnya belum dicatat. Maksudnya kalau yang belum dicatat itu kalau amal yang jelek. Amal yang jelek itu tidak dicatat. Ini gimana nih? Masjid ya. Ustaz, di kota kami banyak sekali masjid-masjid yang pengurusnya ajarannya menyerempet syirik dan bid'ah. Bagaimana siasat kami bila ingin membuka kajian di tempat tersebut agar di awalnya kami tidak dilarang mengisi? Ya minta izin. Minta izin untuk bisa menyampaikan kalimat. Nah, kemudian yang mengisi ya menyampaikan hal-hal yang tidak ditentang terlebih dulu. Yang paling yang menjadi tujuan kita adalah dakwah tauhid, itu pertama. Tapi kalau belum bisa disampaikan, kalau langsung disampaikan kalau langsung disampaikan sekali itu juga ngisi, sekali itu juga harus meninggalkan tempat itu. Ini tidak hikmah. Tapi sampaikan dulu yang pasti diterima. Tentang apa? Kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Diterima atau tidak? Pasti diterima. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua pasti diterima. Sampaikan ini dulu. Membuka hati, mengambil simpati. Mengambil simpatinya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terambil simpatinya, baru kita masuk. Kalau sudah terambil simpatinya kan, kita lebih mudah masuknya. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari kecil anak disuruh atau ayah, anak disuruh ayah saya. Jadi anak atau saya untuk sholat 5 waktu. Hingga anak sampai saat ini tahu akan kewajiban besar tersebut. Yang anak tanyakan, bapak anak belum sholat, menegakkan sholat sampai saat ini belum sholat. Ketika anak ngasih peringatan lewat ibu anak, kata bapak saya, biarlah itu hakku, biar aku mau sholat atau tidak, yang penting tidak menyakiti orang lain. Nah, untuk keadaan tersebut bagaimana hukum bapak saya yang meninggalkan sholat, kafir atau tidak? Anak terus berdoa tetapi belum dikabulkan supaya bapak saya sholat. Apa tindakan terbaik untuk saya lakukan? Nah, masya Allah. Terus dilakukan upaya untuk menasihati bapak agar sholat, dan ini termasuk bentuk birrul walidain yang paling besar, mengajak orang tua menjadi orang yang menegakkan sholat. Ini bentuk birrul walidain yang paling besar. Di antara para sahabat itu ada seorang yang sering dijadikan figur contoh dalam berbakti kepada orang tua, yaitu sahabat Abu Hurairah, yang dengan sebab upaya beliau berdakwah mengajak ibunya akhirnya masuk Islam. Namun beliau kesulitan, selalu ditolak. Ajakan beliau untuk kepada ibunya agar masuk Islam selalu ditolak dan tidak diterima. Sampai akhirnya beliau meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakanlah untuk ibu kami, doakanlah untuk ibu saya agar dia masuk Islam. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Nah, kemudian apa? Abu Hurairah pulang ke rumah, ketika hendak masuk sama ibunya ditahan. Ya. Alamakan ini kamu tetap saja, jangan masuk rumah dulu, kata ibunya. Kemudian ibunya mandi, membersihkan badan, setelah itu pakai pakaian, kemudian baru Abu Hurairah diizinkan masuk. Kemudian ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus ada upaya terus dan sambil berdoa. Apa yang antum lakukan sudah baik sekali. Untuk berdoa dan tidak mengapa memintakan doa kepada orang yang antum anggap soleh, yang bisa yang bisa menjadi sebab, dengan doanya itu akan menjadi sebab ibunya bapak antum mendapatkan hidayah sehingga sehingga mau sholat begitu. Nah, dan kita doakan mudah-mudahan
kita dan juga orang tua kita semuanya jadi orang-orang yang diberi hidayah untuk bisa menjalankan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.